Sebelum ceritanya dimulai, tekan tombol like dan subscribe dulu ya, biar channel ini makin berkembang dan saya makin semangat upload cerita berikutnya. Di balik tirai langit surgawi, sebelum dunia ini terbentuk, terdapat satu makhluk yang keindahannya begitu memukau, kebijaksanaannya tak tertandingi, dan suaranya menggema laksana simfoni surgawi. Dia adalah Lucifer, yang namanya berarti pembawa cahaya. Dalam kitab Yesaya 14:12, ia disebut, "O bintang fajar, putra fajar, betapa engkau jatuh dari langit." Lucifer adalah salah satu malaikat agung, dipercayai memiliki kedudukan tinggi di antara para malaikat lain. Ia diciptakan dengan kesempurnaan, kemuliaan, dan kehormatan. Namun dalam keindahan itulah benih kejatuhan mulai tumbuh. Dalam kitab Yehezkiel 28:15 dikatakan bahwa hatinya menjadi sombong karena kecantikannya sendiri dan hikmatnya rusak oleh kemegahan. Lucifer tidak puas menjadi hamba. Ia menginginkan takhta Sang Pencipta. Ia berkata dalam hatinya, "Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku di atas bintang-bintang Allah. Aku hendak menyamai yang maha tinggi." Yesaya 14:13-14. Keinginan untuk menyamai Tuhan menjadi dosa pertamanya, dosa kesombongan. Karena pemberontakannya, Tuhan menggulingkan Lucifer dari surga. Ia dan sepertiga malaikat yang mengikutinya diusir dari kerajaan Allah dan dilemparkan ke bumi. Sejak saat itu, ia dikenal bukan lagi sebagai pembawa cahaya, tetapi sebagai Satan, si penentang, si penggoda, si penyesat. Namun kejatuhan Lucifer bukanlah akhir dari ceritanya. Justru, dari sinilah kisah pengaruhnya terhadap umat manusia dimulai. Dalam kitab Kejadian, saat manusia pertama, Adam dan Hawa, diciptakan, Lucifer menjelma sebagai ular di Taman Eden. Ia menggoda Hawa untuk memakan buah dari pohon pengetahuan yang dilarang Tuhan. Dengan tipu daya yang halus, ia menyusupkan keraguan. Apakah benar Allah melarang kalian memakannya? Dan dengan satu kalimat, kamu akan menjadi seperti Allah. Manusia jatuh dalam dosa. Itulah awal dari penderitaan manusia, perpisahan dari Tuhan, dan awal sejarah panjang pertarungan antara terang dan gelap. Sejak saat itu, peran Lucifer berubah menjadi penggoda, pemecah belah, penuduh. Dalam kitab Ayub, ia datang ke hadapan Allah untuk menuduh umatnya. Dalam Injil Matius, ia menggoda Yesus di padang gurun. Bahkan sampai akhir zaman, dalam kitab Wahyu 12:9, ia digambarkan sebagai ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia. Tapi tradisi Kristen tidak mengakhiri kisah ini dengan keputusasaan. Dikatakan bahwa pada akhirnya kejahatan tidak akan menang. Wahyu 20,10 menyatakan bahwa Lucifer akan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, di mana ia akan disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Kisah Lucifer adalah peringatan bahwa kesombongan bisa menjatuhkan makhluk paling mulia sekalipun, dan bahwa kebebasan memilih adalah pedang bermata dua. Ia juga menjadi simbol kontras antara cahaya dan kegelapan, antara ketaatan dan pemberontakan, antara kasih dan kesombongan. Kini, dalam setiap bisikan godaan, dalam setiap pilihan antara benar dan salah, jejak Lucifer masih terasa. Tapi, seperti yang diyakini oleh umat Kristen, terang selalu memiliki kesempatan untuk menang, selama manusia memilih untuk tetap berjalan bersama Sang Pencipta. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Semoga cerita ini bisa menambah wawasan dan mengingatkan kita akan pentingnya menjaga hati dan iman dalam menghadapi godaan kehidupan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, karena yang kami sampaikan hanyalah berdasarkan sumber yang kami ketahui dan pelajari. Jika ada pertanyaan, saran, atau pendapat, silakan tuliskan di kolom komentar.
insya Allah akan kami jawab sebisa mungkin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap waspada, tetap berpikir kritis, dan jangan pernah berhenti mencari kebenaran.